Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di alam yang jarang tersentuh manusia. Di sini, setiap cerita menyimpan rahasia kelam yang tak pernah kalian bayangkan. Di balik senyum tersimpan teror yang tak terlihat. Apakah kalian siap menyelami kegelapan bersama kami? Inilah Alam Misteri. Hujan deras mengguyur dusun Jambon sejak sore hingga malam. Petir menyambar beberapa kali, menyinari pepohonan yang berdiri rapat di pinggir sungai. Tanah menjadi becek, jalan setapak licin, dan suara arus sungai lebih deras dari biasanya. Warga berdiam di rumah masing-masing, menutup pintu rapat-rapat, berharap malam segera berganti pagi. Namun sekitar tengah malam jeritan terdengar dari arah sungai. Jeritan itu memecah keheningan, membuat beberapa orang yang sedang berdoa atau sekadar duduk di beranda langsung berlari keluar rumah. Suara siapa itu? Tanya seorang bapak sambil menyalakan obor. Dari sungai. Cepat lihat, sahut pemuda lain yang ikut panik. Mereka bergegas menuju tepi sungai, melewati jalan licin. Hujan masih deras membuat obor beberapa kali hampir padam. Setibanya di pinggir aliran air, tubuh seorang gadis tergeletak. Wajahnya pucat, rambutnya menempel di tanah becek dan pakaiannya robek. Itulah Ratmi, gadis berusia 19 tahun yang dikenal ramah dan sering membantu ibunya berjualan di pasar. Salah satu warga menutup mulutnya, terkejut melihat kondisi tubuh Ratmi. Ya Allah, ini Ratmi, katanya dengan suara gemetar. Orang-orang semakin berdatangan. Ada yang berteriak memanggil keluarga korban. Ada yang menangis melihat luka-luka di sekujur tubuhnya. Di lengannya terdapat lebam besar. Di wajahnya ada bekas benturan. Tidak ada yang percaya jika ia hanya terpeleset ke sungai. Tak lama kemudian polisi desa bersama aparat datang dengan jas hujan seadanya. Mereka menyalakan senter dan mengelilingi tubuh Ratmi. Beberapa warga berharap pada penyelidikan serius, tetapi harapan itu pupus ketika salah satu aparat berkata, "Ini jelas kecelakaan. Jalan licin, hujan deras. Pasti terpeleset." Warga saling pandang. Mereka tahu luka-luka di tubuh Ratmi terlalu banyak untuk disebut kecelakaan. Namun tidak ada yang berani bersuara keras. Ada rasa takut yang menggantung, sebab keluarga yang berkuasa di dusun ini dikenal mampu menekan siapa saja. Sumi, sahabat dekat Ratmi, datang dengan pakaian basah kuyup. Ia berlari dari rumah setelah mendengar kabar. Melihat tubuh Ratmi terbujur kaku, ia berteriak histeris. "Ratmi, kenapa kamu di sini? Siapa yang tega begini?" Polisi mencoba menenangkan, namun suaranya keras dan kasar. "Jangan buat keributan. Sudah jelas ini kecelakaan. Kami akan urus sesuai prosedur." "Prosedur apa?" "Lihat tubuhnya. Ini bukan terpeleset." Sumi membalas dengan tangisan penuh amarah. Beberapa warga mencoba menarik Sumi agar tidak semakin ribut. "Sudahlah, Mi. Nanti kita semua yang kena masalah," bisik seorang tetua. Tubuh Ratmi akhirnya diangkat ke rumah orang tuanya. Malam itu suasana dusun benar-benar berat. Tangisan keluarga korban terdengar hingga ke ujung jalan, bercampur dengan suara hujan yang belum juga reda. Namun yang membuat warga makin gelisah adalah kabar bahwa beberapa pemuda yang terakhir terlihat bersama Ratmi sore itu mendadak menghilang. Mereka tidak pulang, tidak ikut membantu, dan tidak muncul sampai pagi. Kenapa mereka hilang bersamaan? Bisik seorang ibu di dapur rumah korban. Mungkin mereka takut dituduh. Tahu memang mereka yang ucap yang lain, lalu buru-buru menutup mulutnya. Pagi harinya, polisi kembali datang untuk menutup kasus. Tidak ada olah TKP serius, tidak ada pertanyaan mendalam. Mereka hanya menulis singkat di kertas laporan bahwa Ratmi meninggal karena tergelincir saat hujan deras. Laporan itu dibacakan di depan warga yang berkumpul, membuat banyak orang menggerutu dalam hati. Seorang bapak muda memberanikan diri bertanya, "Tapi Pak, kami lihat luka-lukanya aneh. Beliau tidak perlu diperiksa lebih lanjut." Polisi menatap tajam. "Kami sudah memutuskan. Jangan ada yang memperkeruh suasana." Pak Lurah yang berdiri di samping polisi menambahkan, "Kita harus terima. Ini musibah. Jangan sampai dusun kita gaduh gara-gara spekulasi." Sumi tidak tahan mendengar kata-kata itu. Yuri maju dengan mata merah, menuding aparat dan lurah. "Kalian menutup mata. Ratmi dibunuh.
Kenapa kalian tidak mau jujur? Dua orang aparat langsung menariknya agar diam. Seorang tetua mendekat dan berbisik keras di telinganya. Kalau kamu terus teriak, keluargamu yang jadi korban berikutnya. Ingat itu. Sumi terdiam, tapi tangisnya pecah semakin keras. Ia merasa tercekik, tidak berdaya, namun hatinya berontak. Malam kedua setelah kematian Ratmi, suasana dusun semakin mencekam. Hujan belum berhenti sepenuhnya, udara lembab menusuk tulang. Sriwagzi menutup pintu lebih awal. Tidak ada yang berani keluar rumah. Namun sekitar tengah malam terdengar suara tangisan lirih dari arah sungai. Tangisan itu panjang, berulang-ulang, seakan seseorang sedang menahan sakit. Dengar itu, seorang lelaki tua membangunkan istrinya. Istrinya mengangguk, wajahnya pucat. Itu suara Ratmi. Beberapa pemuda yang ronda juga mendengar suara sama. Mereka saling pandang dengan wajah tegang. Salah seorang mencoba bersuara, "Jangan macam-macam." Itu mungkin suara binatang. Namun yang lain menggeleng. Tidak, nah itu suara perempuan. Ku jelas dengar. Sumi juga mendengar suara itu dari rumahnya. Dia duduk di sedekat jendela, menggigil. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan Ratmi memanggil. Air matanya kembali jatuh, hatinya perih. "Ratmi, kalau memang kamu belum tenang, apa yang harus aku lakukan?" Gumamnya pelan. Keesokan harinya pembicaraan tentang suara tangisan menyebar ke seluruh dusun. Ada yang mengaku mendengarnya, ada yang pura-pura tidak tahu. Pak Lurah menegur keras siapapun yang berani membicarakan. "Cukup, jangan sebarkan cerita tidak jelas. Ini hanya akan bikin orang ketakutan. Sudah ku bilang, Ratmi mati kecelakaan." Tetapi semakin ditekan, warga semakin yakin ada yang disembunyikan. Beberapa bisik-bisik di warung kopi mulai mengarah ke dugaan bahwa pemuda-pemuda yang hilang itu punya kaitan langsung. Namun karena takut, tidak ada yang berani menyebut nama mereka keras-keras. Kalau benar mereka yang melakukannya, kenapa tidak ditangkap? Tanya seorang bapak muda. Siapa yang berani? Keluarga mereka dekat dengan orang atas. "Kalau kita buka mulut, kita yang habis," jawab yang lain sambil menunduk. Suasana dusun berubah menjadi penuh curiga. Warga tidak lagi nyaman bertegur sapa seperti biasanya. Anak-anak dilarang main jauh, terutama mendekati sungai. Para ibu menutup rumah lebih awal, seakan bahaya bisa muncul setiap saat. Malam ketiga, suara tangisan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Warga yang tinggal dekat sungai mengaku melihat bayangan putih berdiri di tepi air. Rambut panjangnya menutupi wajah. Mereka ketakutan, menutup pintu tanpa berani keluar. "Kalau begini terus, kita tidak bisa tidur nyenyak," keluh seorang bapak pada istrinya. Sumi juga merasakan teror itu semakin nyata. Dia tidak bisa berhenti memikirkan luka-luka di tubuh Ratmi. Semakin ia mengingat, semakin ia yakin sahabatnya tidak mati karena terpeleset. Tetapi ia juga sadar, bicara terlalu banyak bisa membuat keluarganya dalam bahaya. Rasa takut dan marah bercampur, membuat batinnya semakin tertekan. Ia berbaring di kamarnya malam itu. Tapi suara tangisan dari sungai terus terngiang. Suara itu masuk menembus dinding, seakan memenuhi setiap sudut rumahnya. Matanya terpejam, namun hatinya semakin berat. Ia tahu kebenaran telah dikubur paksa, dan arwah Ratmi seakan menolak diam. Suara tangisan dari sungai masih terngiang di telinga Sumi. Malam itu ia tidak bisa tidur. Tubuhnya bergetar karena perasaan campur aduk antara takut dan marah. Ia menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara lirih itu seakan menembus dinding, membuat jantungnya berdegup semakin cepat. Ketika subuh tiba, ia keluar rumah dengan langkah gontai. Jalanan desa becek, masih ada genangan hujan semalam. Udara pagi dingin, namun yang terasa justru berat dan menyesakkan. Wajah Sumi pucat, matanya bengkak, dan beberapa tetangga yang melihatnya hanya saling pandang tanpa berani menyapa. Pemakaman Ratmi berlangsung sederhana. Puluhan warga datang, tapi suasana jauh dari kata ikhlas. Isak tangis keluarga korban bercampur dengan bisik-bisik warga yang tidak pernah berhenti. Sumi berdiri di samping ibunda Ratmi yang tubuhnya lemas. Berulang kali terjatuh hampir pingsan. Ketika tanah mulai menutup jasad sahabatnya, Sumi menangis keras. "Ratmi, kenapa harus begini? Kenapa semua orang diam?" Suaranya menggema, membuat beberapa orang dewasa menegurnya agar tidak ribut. Ia menoleh dengan mata merah, tapi diam-diam tahu banyak warga sependapat dengannya. Meski tak berani bersuara,
Setelah pemakaman, suasana dusun bukannya tenang, malah semakin mencekam. Malam hari, Sumi keluar mengambil air dan melihat bayangan samar di halaman. Ia tertegun, yakin itu sosok Ratmi berdiri di dekat pohon pisang. Rambut panjangnya terurai, wajahnya tertutup, tubuhnya kaku. Sumi menahan napas, tidak sanggup bergerak. Sekejap kemudian bayangan itu menghilang, hanya menyisakan tanah basah yang berjejak. Ia menutup pintu tergesa, tubuhnya gemetar. "Ratmi, kalau itu kamu, kenapa kau datang padaku?" Gumamnya dengan suara lirih. Kabar cepat menyebar. Beberapa tetangga juga mendengar suara langkah basah melintasi jalan tanah tengah malam. Seorang pemuda bercerita di warung. "Aku dengar jelas seperti ada yang berjalan tanpa sandal. Airnya menetes terus." Temannya menimpali. "Aku pun dengar tapi tidak berani lihat." Takut yang muncul bukan manusia. Perbincangan itu semakin ramai hingga membuat warga lain ikut khawatir. Perdebatan muncul. Apakah suara dan bayangan itu ulah arwah Ratmi yang belum tenang? Atau hanya ilusi karena warga masih trauma? Pak Lurah akhirnya turun tangan. Ia mengumpulkan beberapa warga di balai desa. Wajahnya serius, suara lantangnya menusuk. "Dengar baik-baik. Tidak ada arwah gentayangan. Ratmi meninggal kecelakaan, titik. Siapapun yang berani menyebarkan kabar tidak benar, saya usir dari dusun ini." Ucapan itu membuat suasana hening. Beberapa orang menunduk, sebagian lain saling pandang penuh ragu. Ancaman itu cukup untuk menutup mulut mereka, meski hati kecil menolak. "Pak, tapi banyak yang mendengar suara itu." "Masa semuanya salah dengar?" Seorang bapak muda memberanikan diri bertanya. Pak Lurah menatap tajam. "Saya sudah bilang jangan memperkeruh suasana. Kalau kalian tidak mau dengar aturan, jangan salahkan saya kalau kalian kehilangan mata pencaharian di ladang ini." Ucapan itu membuat warga gemetar. Semua tahu, sebagian besar tanah garapan di desa memang diatur oleh keluarga lurah. Jika sampai diusir, mereka tidak punya penghasilan lagi. Warga pun terpaksa bungkam, meski dalam hati yakin ada yang disembunyikan. Keluarga Ratmi sendiri semakin terpuruk. Ayahnya tidak berani menuntut apapun, hanya duduk termenung setiap hari di beranda rumah. Ibunya sakit-sakitan karena tidak kuat menerima kenyataan. Sementara adik-adiknya menangis setiap malam memanggil nama Ratmi. Mereka tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tapi juga kehilangan keberanian. Ancaman lurah terlalu berat untuk mereka lawan. Ketika Sumi datang menawarkan dukungan, ayah Ratmi hanya menggeleng. "Nak, biarlah ini jadi takdir. Kita tidak bisa melawan orang kuat. Kalau kita paksa, kita semua habis." Sumi menatapnya dengan air mata menetes. "Tapi Pak, kalau kita diam, arwah Ratmi tidak akan tenang. Dia butuh kebenaran." Ayah Ratmi terisak namun tetap menunduk. "Aku tahu, Mi. Tapi aku juga harus melindungi keluargaku yang masih hidup." Kata-kata itu menusuk hati Sumi. Ia pulang dengan perasaan campur aduk, marah sekaligus kecewa. Di jalan ia mendengar bisik-bisik warga yang membicarakan kejadian aneh. Ayam-ayam milik seorang warga mati mendadak tanpa sebab. Keesokan harinya, genteng rumah tetua desa roboh sendiri. Padahal tidak ada angin kencang. Semua kejadian itu membuat warga mulai curiga bahwa arwah Ratmi menolak diam. Di warung kopi, percakapan makin panas. "Sering silak perwari bis fekaru. Hari bosan wasran. Ayam mati, genteng jatuh, semua terjadi setelah Ratmi dikubur." Dia marah, lelaki lain menimpali. "Aku juga pikir begitu. Kalau kita terus diam, arwahnya makin keras menuntut." Namun ada juga yang mencoba menenangkan. "Sudahlah, jangan omong sembarangan. Bisa-bisa kita yang ditangkap. Kalian tidak lihat betapa lurah murka." Suasana warung pun tegang. Orang-orang meneguk kopi dengan wajah gusar. Perasaan takut semakin menebal. Bukan hanya pada arwah, tapi juga pada tekanan dari sesama manusia. Mereka seperti terjebak di tengah dua ketakutan sekaligus. Sumi malam itu kembali tidak bisa tidur. Bayangan Ratmi di halaman terus menghantuinya. Ia berusaha memejamkan mata, tapi telinganya seakan mendengar langkah basah lewat di depan rumah. Detak jantungnya semakin cepat, tangannya gemetar memegang selimut. Dalam hati, ia merasa Ratmi sedang menunggu sesuatu, namun mulutnya terkunci. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Di sisi lain, seorang tetua yang sempat mendengar langkah basah memilih mendekap anak cucunya erat-erat. "Jamidiastis, jangan keluar malam-malam." Judul yang tidak tenang berkeliaran. Suasana keluarga itu jadi dingin. Semua tidur dengan lampu menyala.
Warga lain pun melakukan hal serupa, menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu hingga pagi. Hari-hari berikutnya, dusun terasa berat. Tidak ada lagi canda ringan di jalan. Tidak ada anak-anak bermain sampai sore. Semua aktivitas dilakukan dengan cepat lalu bergegas pulang. Ketegangan membuat setiap orang saling curiga. Seakan bayangan Ratmi bisa muncul kapan saja di hadapan mereka. Sumi semakin terhimpit batinnya. Ia ingin bicara, tapi sadar mulutnya bisa membahayakan keluarganya. Joyo iskate svint sudah keadilan. Tapi melihat wajah pucat ayah Ratmi membuatnya bimbang. Setiap malam, tangisan lirih dari arah sungai kembali terdengar. Semakin menambah beban di hatinya. Di kamarnya, ia berbisik sendiri. Ratmi, aku tahu kamu belum tenang. Tapi aku juga takut. Bagaimana aku bisa melawan semua ini sendirian? Air matanya kembali jatuh, membuat bantalnya basah. Malam itu terasa panjang. Suara hujan rintik-rintik di atap, bunyi serangga di luar jendela, dan desah napasnya sendiri menjadi teman yang menyesakkan. Sumi menutup matanya rapat-rapat, mencoba menolak rasa takut yang semakin kuat. Namun bayangan Ratmi, langkah basah, dan suara tangisan dari sungai seakan tidak pernah mau berhenti mengikuti. Dia hanya bisa berbaring dengan hati yang makin berat, sadar bahwa rahasia yang dikubur dengan paksa sedang berusaha keluar dari tanah. Meski semua orang menolak mengakuinya, Sumi masih gelisah malam itu. Ia berbaring dengan mata terpejam, namun bayangan Ratmi terus muncul di benaknya. Ia memikirkan langkah basah yang didengar warga, suara tangisan dari sungai, juga bayangan samar yang sempat muncul di halaman rumahnya. Semua itu membuat batinnya terhimpit. Ia berusaha memejamkan mata lebih dalam, tapi saat tidur datang, justru mimpi aneh menjeratnya. Dalam mimpi itu, ia melihat Ratmi dengan tubuh basah kuyup, rambut menempel di wajah, berdiri di tepi sungai. Ratmi menatapnya lama, lalu mengangkat tangan menunjuk ke arah aliran air yang gelap. Sumi berusaha berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Saat ia hendak mendekat, mimpi itu pecah, dan ia terbangun dengan keringat dingin membasahi leher. Pagi harinya Sumi tampak lesu. Beberapa tetangga menegurnya di jalan. "Kamu sakit, Mi? Mukamu pucat sekali," tanya seorang ibu. "Tidak, Bu. Cuma kurang tidur," jawab Sumi singkat. Namun di dalam hati, ia takut. Mimpi itu terus terulang beberapa malam berturut-turut, dengan gambaran yang sama. Ratmi menunjuk ke sungai tanpa mengucap sepatah kata pun. Sumi akhirnya menceritakan pada seorang tetua yang ia percaya. Dia berharap mendapat nasihat, tapi justru ditertawakan. "Kamu terlalu terbawa suasana, Mi. Orang mati itu sudah dikubur. Jangan sampai omonganmu bikin orang lain tambah takut," ucap tetua itu sambil menggeleng. Sumi tersinggung. "Tapi Pak, mimpi itu selalu sama. Masa tidak ada artinya?" Tetua itu tertawa kecut. "Kalau kamu terus bicara begitu, orang-orang bisa menganggapmu gila. Sudahlah, jangan banyak pikir." Sumi pulang dengan hati makin berat. Ines mereng sendiri. Tidak ada yang mau percaya padanya. Meski ia yakin Ratmi sedang berusaha menyampaikan sesuatu. Sementara itu, suasana dusun makin kacau. Anak-anak kecil sering ketakutan saat bermain di dekat musala. Mereka mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di dekat pintu. Ketika ditanya orang dewasa, mereka menangis ketakutan dan tidak berani mengulang cerita. Beberapa warga yang mendengar kesaksian anak-anak itu langsung resah. "Kalau benar Ratmi gentayangan di musala, bagaimana kita bisa salat dengan tenang?" bisik seorang bapak kepada istrinya. Isu itu cepat menyebar, membuat orang dewasa ikut takut berjamaah malam hari. Musala yang biasanya ramai kini sepi. Hanya beberapa orang berani datang. Suasana desa makin berat, rasa was-was semakin nyata. Di tengah ketegangan itu, sebuah kabar mengejutkan datang. Seorang pemuda yang dulu dikenal dekat dengan Ratmi mengalami kecelakaan aneh di ladang. Tangannya terjepit alat bajak tanpa sebab jelas, padahal ia mengaku tidak menyentuhnya. Warga yang melihat kejadian itu bingung. Mesinnya diam sendiri, tiba-tiba berputar saat dia lewat. "Seperti ada yang sengaja," kata seorang saksi. Kabar itu membuat warga mengaitkan semuanya dengan kutukan. "Jangan-jangan ini balasan arwah Ratmi," ucap seorang ibu di warung. Yang lain menimpali,
Iya, mungkin dia tidak akan diam sebelum semua orang tahu kebenaran. Namun tidak semua setuju. Ada kelompok warga yang menolak anggapan itu. Jangan main-main dengan kata kutukan. Ini bisa jadi hanya kebetulan. Kalau kalian terus bicara, kita semua bisa dapat masalah dengan lurah. Perdebatan pun pecah. Sebagian warga ingin membongkar kebenaran kematian Ratmi. Sebagian lagi memilih diam demi keselamatan diri. Suasana desa terbelah. Di tengah keributan itu, Sumi merasa semakin terjebak. Dia mendengar pembicaraan warga, melihat ketakutan anak-anak, dan menyaksikan kecelakaan pemuda itu. Semua menguatkan keyakinannya bahwa Ratmi benar-benar menolak diam. Namun di sisi lain, ancaman lurah dan sikap apatis warga membuatnya gentar. Setiap kali ia ingin bicara, bayangan intimidasi aparat muncul di benaknya. Malam harinya, mimpi itu datang lagi. Ratmi berdiri dengan tubuh basah, menunjuk ke sungai tanpa kata-kata. Kali ini Sumi mencoba melangkah mendekat dalam mimpinya, tapi tubuhnya seperti tertahan. Kakinya berat, seolah ada beban yang mengikat. Ia terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Ia duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai dengan tatapan kosong. "Apa yang kamu mau, Ratmi?" Gumamnya pelan. Ketika pagi tiba, ia keluar rumah dan melihat beberapa ayam mati mendadak di halaman tetangga. Warga berkerumun, wajah mereka panik. Tiap malam makin banyak kejadian aneh. Ini tidak wajar, kata seorang bapak. Namun seorang pemuda mencoba menenangkan. Sudahlah, mungkin ayamnya sakit. Jangan dikait-kaitkan dengan hal yang tidak jelas. Sumi hanya berdiri, menatap ayam-ayam mati itu dengan perasaan sesak. Di dalam hati, ia yakin semua kejadian saling terhubung. Meski ia tidak bisa membuktikan apa-apa. Hari-hari berjalan semakin berat, warga terbelah, saling curiga, dan suasana desa kian mencekam. Sumi semakin merasa sendirian, seakan ia satu-satunya yang benar-benar mendengar Ratmi. Namun ia juga sadar, jika ia berbicara terlalu banyak, ia bisa menjadi sasaran berikutnya. Malam itu ia berbaring, memejamkan mata dengan hati bergetar. Mimpi tentang Ratmi menunjuk sungai pasti akan datang lagi. Ia sudah tahu. Dan benar saja, mimpi itu hadir. Ratmi berdiri lebih dekat, basah kuyup, matanya menatap tajam. Sumi ingin berteriak, tapi suara tenggelam di dalam kerongkongannya. Ketika terbangun, ia menangis tanpa suara. Perasaan itu menjeratnya semakin dalam. Ia tidak tahu harus memilih diam atau bicara. Di luar kamar, angin malam bertiup membawa bunyi-bunyi aneh dari pepohonan. Sumi menutup wajah dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Ia merasa benar-benar terjebak antara ketakutan pada warga yang menekannya dan dorongan hati untuk menuntut keadilan bagi sahabatnya. Sumi masih berbaring dengan hati bergetar. Malam itu ia mencoba memejamkan mata, tapi rasa takut tak juga hilang. Suara angin, bunyi dedaunan dan bayangan mimpi tentang Ratmi terus menempel di kepalanya. Ia menarik napas panjang, berharap bisa tertidur. Namun tidak jauh dari rumahnya, warga yang sedang ronda berkeliling dusun. Malam itu giliran beberapa pemuda bersama bapak-bapak menjaga keamanan. Meski semua tahu, ronda tidak lagi membuat hati tenang. Mereka berjalan dengan obor dan lampu senter, menyusuri jalan tanah yang becek. Ketika langkah mereka mendekati ladang di pinggir desa, tiba-tiba jeritan panjang memecah keheningan. Suara itu bukan suara hewan. Jelas suara manusia yang sedang ketakutan. Warga yang ronda saling pandang. Wajah mereka pucat. Itu suara siapa? Dari ladang, teriak seorang pemuda. Mereka berlari menuju sumber suara. Lampu senter bergoyang-goyang di tangan. Hujan sudah reda sejak sore, tapi tanah ladang masih basah dan licin. Sesampainya di sana, mereka menemukan seorang lelaki tergeletak di tanah. Wajah lelaki itu membiru. Matanya setengah terbuka, mulutnya menganga. Tangannya mencakar-cakar tanah seolah berusaha melepaskan diri dari sesuatu. Semua yang ada di situ langsung terkejut sebab lelaki itu bukan orang asing. Ya, salah satu pemuda yang dikenal sering menggoda Ratmi sebelum gadis itu meninggal. Ya Allah, dia kenapa ini? Ucap seorang bapak sambil mendekat. Pemuda lain menggeleng, suaranya gemetar. Wajahnya seperti dicekik sesuatu. Tidak ada bekas tangan manusia di lehernya, tapi guratan merah samar terlihat jelas. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal-sengal. Warga semakin panik. Seseorang menyorotkan senter ke tanah.
dan melihat sesuatu yang membuat mereka makin ngeri. Jejak kaki kecil basah memanjang ke arah hutan bambu. Jejak itu terlihat jelas seperti baru saja dilalui, padahal tidak ada hujan lagi malam itu. Lihat itu, ada yang jalan ke bambu, ujar seorang pemuda dengan suara bergetar. Seorang bapak menoleh cepat. Sudah, jangan ikuti. Ini bukan urusan manusia. Beberapa orang yakin arwah Ratmi sedang menuntut balas. Namun ada juga yang mencoba menutupi dengan penjelasan lain. Mungkin dia serangan jantung. Jangan dikait-kaitkan sama yang tidak jelas, kata seorang warga dengan nada memaksa. Meski wajahnya sendiri pucat, lelaki yang tergeletak itu segera dibawa pulang ke rumahnya. Warga berkerumun, suasana dusun makin mencekam. Kabar cepat menyebar, membuat orang-orang tidak bisa tidur. Ibu-ibu menutup pintu lebih rapat. Anak-anak menangis ketakutan. Beberapa orang yang melihat jejak kaki basah tidak berani menceritakan secara terbuka. Takut dianggap membuat gaduh. Keesokan paginya, keluarga lelaki itu menjerit histeris. Kondisi tubuhnya semakin parah. Lehernya membengkak, wajahnya pucat kebiruan. Meski dokter desa mengatakan hanya kelelahan, namun keluarga tidak percaya. Mereka yakin ada hal lain. Di hadapan banyak orang mereka menuding Sumi sebagai penyebab. Sejak kau ribut-ribut soal Ratmi, dusun ini tidak tenang. Kau bawa sial, bentak kakak lelaki itu pada Sumi. Sumi terkejut, tubuhnya gemetar. Aku tidak ada hubungannya. Ku hanya bilang kebenaran. Bukan aku yang membuat semua ini. Namun keluarga itu terus berteriak, menyalahkan Sumi. Warga yang berkumpul hanya diam. Sebagian memandang iba, sebagian lagi memilih menunduk. Tidak ada yang berani membela Sumi secara terbuka. Kalau kau berhenti sebut-sebut nama Ratmi, semua ini tidak akan terjadi. Teriak seorang bibi korban. Sumi menahan tangis. Aku hanya ingin sahabatku tidak disalahkan. Kalian tahu dia tidak mati karena sungai. Suasana semakin panas sampai akhirnya seorang tetua melerai. Sudahlah, jangan ribut di depan banyak orang. Ini hanya membuat keadaan makin buruk. Namun ucapan itu tidak membuat Sumi lega. Tuduhan itu menempel di kepalanya, membuat ia merasa semakin terpojok. Di warung kopi, pembicaraan warga semakin terbelah. Seorang bapak berkata dengan suara lirih, "Aku lihat sendiri jejak kaki basah ke arah bambu. Itu bukan hal biasa." Yang lain membalas cepat, "Tutup mulutmu. Kalau lurah dengar, bisa-bisa kita semua disalahkan. Anggap saja pemuda itu sakit. Kalau begitu, kenapa jejak itu ada? Kau kira semua orang buta?" Ucap yang pertama dengan kesal. Perdebatan itu terus berlangsung, membuat suasana desa semakin panas. Ada yang percaya arwah Ratmi sedang menuntut. Ada yang mati-matian menolak. Sumi mendengar semua kabar itu dengan hati semakin remuk. Jadi Sprang benar-benar sendirian. Karena setiap kali ia berbicara, justru dirinya yang dituduh pembawa sial. Malam berikutnya, ia duduk di dalam rumah dengan lampu redup. Suara-suara dari luar terdengar samar. Orang-orang masih membicarakan kejadian di ladang. Ia memejamkan mata, mengingat wajah Ratmi yang selalu muncul dalam mimpinya. "Ratmi, kalau memang ini jalanmu, kenapa aku yang harus disalahkan?" Ucapnya dengan suara pelan. Di luar rumah, angin bertiup kencang. Pohon bambu di kejauhan bergesekan menghasilkan bunyi mencekam. Warga yang lewat tergesa mempercepat langkah, tidak berani menoleh. Semua orang tahu hutan bambu adalah tempat paling angker di dusun. Apalagi setelah jejak kaki basah ditemukan menuju ke sana. Ketika malam semakin larut, suara aneh terdengar lagi dari ladang. Tidak ada yang berani keluar, tapi semua mendengar jeritan samar terbawa angin. Sumi menutup telinganya dengan kedua tangan, matanya berkaca-kaca. Cuma ingin menjerit, tapi suaranya tertahan. Hatinya semakin terhimpit, antara rasa takut pada arwah yang marah dan rasa sakit karena dirinya dituduh sebagai pembawa sial. Pohon bambu di kejauhan beradu satu sama lain, menimbulkan bunyi mencekam yang terus masuk ke telinga Sumi. Ia memeluk lutut di sudut kamarnya, tubuhnya gemetar. Malam terasa panjang, rasa takut dan tuduhan yang dilontarkan warga masih menempel di kepalanya. Juga merasa sendirian, terjepit di antara arwah sahabat yang menuntut perhatian dan warga yang menudingnya pembawa sial. Saat fajar menyingsing, matanya sayu, tubuhnya lelah, tapi hati kecilnya berbisik untuk tidak berhenti. Hari itu,
Ia memberanikan diri mendatangi rumah lama Ratmi. Rumah itu kini sepi, hanya dihuni ayah dan adiknya yang masih kecil. Ibunya sedang sakit terbaring di kamar. Ketika Sumi duduk di ruang tamu, pandangannya menyapu sekeliling. Ia mengenali setiap sudut rumah itu, karena dulu ia sering datang bermain bersama Ratmi. Namun kali ini ada rasa berbeda, seakan setiap dinding menyimpan rahasia. Sumi berpura-pura membantu merapikan kamar Ratmi, yang sudah lama tidak dimasuki. Saat membuka laci kecil di bawah ranjang, tangannya menyentuh sebuah buku lusuh yang diselipkan jauh ke dalam. Hatinya berdebar. Ia menarik benda itu dengan pelan. Ternyata sebuah catatan pribadi, sampulnya kusam. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan Ratmi. Ia membuka perlahan, membaca beberapa kalimat pertama. Tubuhnya langsung merinding. Mereka sering mengikutiku. Aku takut pulang sendirian. Mereka bilang kalau aku menolak keluargaku bisa celaka. Sumi menutup mulutnya. Tangannya gemetar, air matanya jatuh. Ia membuka halaman berikutnya. Semakin jelas isi catatan itu. Nama-nama beberapa lelaki desa disebut secara terang, dengan ancaman-ancaman yang pernah Ratmi terima. Sumi hampir tidak percaya, tapi tulisan itu nyata di hadapannya. Ia tahu inilah bukti yang selama ini dikubur. Siang itu, ia bergegas pulang membawa catatan tersebut. Sesampainya di rumah, ia memanggil tetangga dekatnya, Bu Sari, seorang janda yang cukup dipercaya. Bu, lihat ini. Ini tulisan Ratmi. Dia menuliskan semuanya. Bu Sari membaca sekilas, wajahnya langsung berubah. Astagfirullah. Imu, ini bahaya. Kalau orang tahu kamu pegang catatan ini bisa celaka. Tapi Bu, bukankah ini bukti? Ratmi tidak mati karena kecelakaan. Dia dibunuh. Suara Sumi bergetar, matanya memohon. Bu Sari menghela napas panjang. Aku percaya padamu. Tapi orang lain, mereka tidak akan berani bicara. Simpan saja catatan ini. Jangan tunjukkan pada sembarangan orang. Namun Sumi tidak tahan. Is menceritakan isi catatan itu pada dua tetangga lain yang ia percaya. Reaksi mereka sama. Wajah terkejut, lalu panik, dan akhirnya menyuruh Sumi berhenti. Kalau kau terus bawa-bawa nama itu, keluargamu yang jadi sasaran. Jangan sembrono, Mi. Ini bukan main-main, kata salah seorang tetangganya dengan nada keras. Sumi hanya bisa menunduk, tapi hatinya hancur. Dia berharap orang lain akan mendukung. Ternyata justru semakin membuatnya merasa sendiri. Malam harinya, ketika ia sedang duduk di ruang depan, suara keras memecah keheningan. Batu menghantam genteng rumahnya, lalu batu lain dilempar ke pintu. Sumi dan keluarganya berteriak kaget. Ayahnya berlari keluar, tapi tidak ada orang di jalan. Hanya angin malam yang dingin. Siapa yang tega begini? Teriak ayahnya. Sumi menahan tangis. Dia tahu ini bukan peringatan biasa, melainkan pesan jelas bahwa ada pihak yang ingin rahasia itu tetap terkubur. Dia masuk ke kamar, meremas catatan Ratmi di dadanya, wajahnya pucat. Apa aku salah, Ratmi? Tapi kalau aku diam, siapa lagi yang akan peduli padamu? Bisiknya. Keesokan paginya, kabar pelemparan batu sampai ke telinga warga. Ada yang berpura-pura kaget, ada yang diam saja. Namun bisik-bisik terdengar di warung kopi. Itu pasti karena Sumi terlalu ribut soal Ratmi, kata seorang lelaki. Iya, sudah dibilang jangan buka mulut masih saja. Sumi hanya mendengar dari kejauhan, tidak sanggup membela diri. Ia pulang dengan langkah berat, merasa setiap mata memandangnya dengan curiga. Ketika ia kembali ke rumah keluarga Ratmi untuk menunjukkan catatan itu, ayah Ratmi langsung menolak. Jangan, Mi, aku mohon. Kami tidak sanggup. Kalau catatan itu sampai diketahui orang, habis kita semua. Aku masih punya anak-anak kecil. Tapi Pak, ini bukti. Ratmi menuliskan semuanya dengan tangannya sendiri. Kalau kita diam, dia tidak akan tenang, jawab Sumi sambil menangis. Ayah Ratmi menggeleng, matanya kosong. Biarkan saja. Aku tidak mau lagi menanggung masalah. Anggap saja ini sudah takdir. Ucapan itu membuat Sumi benar-benar runtuh. Ia pulang dengan langkah goyah, tubuhnya lemas. Sesampainya di rumah, ia duduk di tepi ranjang, memeluk catatan itu erat-erat. Air matanya mengalir, perasaan takut semakin menjerat. Malam itu, ketika ia hampir terlelap, suara lirih terdengar dari luar jendela. Suara itu jelas memanggil namanya. Sumi terbangun kaget. Ia duduk tegak,
Matanya menatap jendela yang tertutup rapat. Suara istri terdengar lagi. Layu, jelas ya, seperti suara Ratmi. Sumi. Tubuh Sumi membeku. Dia ingin berteriak memanggil ayahnya, tapi mulutnya terkunci. Hanya air matanya yang jatuh deras. Dia tahu suara sisunya bukan mimpi. Dengan tubuh bergetar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ratmi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sumi masih terduduk di ranjang dengan tubuh gemetar. Suara lirih yang memanggil namanya di luar jendela belum lama berlalu, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menenangkan diri. Malam itu begitu berat, dan ketika fajar datang, ia merasa seluruh tenaganya terkuras. Namun bukan hanya dirinya yang diguncang. Dusun juga mulai dilanda kejadian aneh yang tidak bisa lagi diabaikan. Beberapa hari terakhir, warga gempar karena bayi-bayi sering ditemukan di teras rumah masing-masing. Selimut mereka basah lembab, seolah baru diletakkan oleh seseorang. Orang tua panik takut anak-anak mereka diganggu sesuatu yang tak terlihat. Tadi malam aku menidurkan anakku di dalam kamar. Pagi-pagi sudah ada di teras basah semua, ujar seorang ibu dengan suara bergetar. Para tetangga yang mendengar cerita itu langsung heboh. Ada yang menangis ketakutan, ada pula yang menuduh arwah Ratmi sedang mengganggu. Tidak hanya itu, lonceng musala berkali-kali berbunyi sendiri. Warga yang mendengar mengira ada orang datang untuk salat. Tetapi ketika diperiksa, musala kosong. Beberapa orang tua mulai berbisik-bisik, mengingat cerita lama bahwa arwah orang yang mati tidak adil bisa menolak diam dan mencari perhatian dengan cara menakutkan. Malam berikutnya, suara perempuan menangis terdengar dari arah sungai. Tangis itu panjang, lirih seperti memanggil seseorang. Warga yang tinggal dekat sungai tidak berani keluar. Mereka hanya menutup pintu rapat-rapat, menyalakan lampu, dan berdoa agar malam cepat berlalu. Seorang bapak tua berkata pada istrinya, "Itu bukan suara manusia hidup. Aku sudah tua. Aku tahu perbedaan suara tangisan orang dan suara arwah." Istrinya hanya memeluk erat anak cucu, tidak sanggup membalas kata-kata itu. Para lelaki yang dulu dikaitkan dengan Ratmi mulai mengalami tekanan. Seorang dari mereka jatuh sakit mendadak. Badannya panas tinggi, matanya sayu, dan dokter desa tidak menemukan penyebab jelas. Hanya demam biasa, kata dokter singkat. Namun keluarganya yakin ada hal lain, sebab ia sempat berteriak-teriak ketakutan sebelum jatuh sakit. Warga membicarakan semua kejadian itu di warung kopi. Ini sudah jelas. Arwah Ratmi tidak mau diam, kata seorang lelaki paruh baya dengan wajah tegang. Namun yang lain cepat menimpali. Jangan asal bicara. Kalau lurah dengar, kalian semua bisa diusir. Perdebatan berlangsung panas. Ada yang percaya arwah menuntut balas, ada yang tetap keras menolak. Namun semakin hari, ketegangan makin sulit disembunyikan. Pak Lurah akhirnya kembali membuat pengumuman di balai desa. Wajahnya keras, suaranya lantang. Aku tidak mau dengar lagi kabar-kabar bodoh. Semua ini kebetulan. Bayi di teras, lonceng musala, tangisan sungai, semua itu hanya omong kosong. Kalau ada yang terus menyebar cerita, aku usir dari dusun ini. Kalian semua harus diam. Warga tertekan. Mereka menunduk, tak berani menatap lurah. Namun bisikan tetap hidup di antara mereka. Karena apa yang mereka alami terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Sementara itu, Sumi semakin terhimpit. Dia mendengar kabar bayi di teras, tangisan sungai, dan sakit mendadak para lelaki itu. Hatinya perih karena ia tahu semua itu tanda Ratmi belum tenang. Tapi di sisi lain, setiap kali ia ingin bicara, ancaman lurah dan tuduhan warga membuatnya ketakutan. Ketegangan mencapai puncak ketika seorang remaja pingsan di tepi jalan. Malam itu ia baru pulang dari rumah temannya. Tiba-tiba ia berteriak keras lalu jatuh tersungkur. Warga berlari menghampiri dan mendapati tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar menyebut satu kata, "Ratmi." Sebelum akhirnya pingsan, ia mengatakan melihat sosok perempuan berdiri di tepi jalan. Rambut panjang menutupi wajah, pakaiannya basah kuyup. Warga geger. Seorang ibu berteriak histeris, "Dia muncul. Dia benar-benar muncul." Pemuda lain yang melihat langsung ketakutan. "Aku juga lihat. Itu Ratmi." Dia berdiri di situ menatap tajam ke arah kita. Namun ada juga yang berusaha menutupi. "Jangan heboh. Mungkin anak itu pingsan karena kurang makan," kata seorang bapak dengan wajah pucat.
Tetapi ucapannya tidak dipercaya, sebab banyak orang mendengar jeritan dan melihat remaja itu ketakutan sebelum jatuh. Suasana dusun semakin panas. Ketakutan berubah menjadi amarah. Ada yang menyalahkan arwah Ratmi karena mengganggu. Ada pula yang menyalahkan warga yang terus membuka mulut. Nama Sumi kembali disebut-sebut. Kalau bukan karena dia ribut soal catatan itu, arwah Ratmi tidak akan makin marah, kata seorang bibi dengan suara keras. Sumi hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia merasa semua mata menatapnya penuh curiga. Padahal ia tidak pernah ingin menjadi pusat masalah. Ia hanya ingin kebenaran terungkap, tapi justru dirinya yang makin terpojok. Malam itu ia duduk sendirian di kamarnya. Suara tangisan dari sungai kembali terdengar, bercampur dengan bayangan wajah Ratmi yang terus muncul di kepalanya. Hatinya semakin tertekan. Ia tidak tahu harus diam atau bicara. Kedua pilihan sama-sama berbahaya. Di luar, warga masih ribut membicarakan remaja yang pingsan. Ada yang berjaga di rumahnya, ada yang berbisik ketakutan, dan ada pula yang menyalahkan Sumi secara tidak langsung. Dusun Jambon seakan terbelah, bukan hanya oleh ketakutan pada arwah, tapi juga oleh rasa saling curiga di antara sesama. Sumi menutup telinganya dengan kedua tangan, berbaring dengan tubuh gemetar. Ia ingin tidur, tapi suara tangisan dari sungai terus menembus dinding, seakan memenuhi seluruh rumah. Matanya basah oleh air mata, dadanya sesak. Malam itu ia kembali terjerat dalam rasa takut yang tak kunjung reda. Merasa semakin sendirian di tengah dusun yang diliputi teror. Sumi masih duduk di kamarnya. Tubuhnya gemetar setelah mendengar suara lirih memanggil namanya malam itu. Air matanya belum kering, tapi di balik rasa takut, ada dorongan kuat dalam dirinya. Catatan Ratmi yang ia simpan terasa semakin berat di genggamannya. Ia sadar bahwa kertas-kertas lusuh itu bukan sekadar tulisan, melainkan bukti nyata yang bisa membuka tabir kematian sahabatnya. Malam itu ia tidak tidur. Ia duduk menatap jendela, berpikir panjang, sampai matahari terbit membawa cahaya pagi yang suram. Hari itu Sumi memberanikan diri mendatangi beberapa pemuda yang dikenal berani. Dia tahu risikonya besar, tapi hatinya tidak sanggup lagi menanggung sendiri. Di rumah salah satu dari mereka, ia membuka catatan itu, memperlihatkan halaman demi halaman. Ini tulisan Ratmi. Dia tulis sendiri. Lihat, ada nama-nama di sini, ucap Sumi dengan suara bergetar. Seorang pemuda bernama Jono menatap serius. Astagfirullah, ini jelas-jelas ancaman. Kalau ini benar, orang-orang yang disebut di sini dekat dengan keluarga pejabat desa. Pemuda lain, Budi, menggeleng cemas. Mi, ini bahaya. Kalau ketahuan kita baca ini, kita semua bisa celaka. Kau yakin mau teruskan? Sumi menatap mereka dengan mata basah. Aku tidak bisa lagi diam. Ratmi mati bukan karena kecelakaan. Kalau kita tutup mata, arwahnya tidak akan tenang. Percakapan itu berlangsung lama. Sebagian pemuda ragu, sebagian lain akhirnya setuju bahwa catatan itu harus dibawa ke tokoh agama di desa, agar ada yang berani menengahi. Mereka pun membuat rencana sederhana untuk menyerahkan bukti itu malam harinya. Namun langkah mereka tidak berjalan mulus. Ketika dalam perjalanan menuju rumah tokoh agama, tiba-tiba sekelompok orang menghadang. Wajah mereka keras, suara mereka lantang. Berikan kertas itu, jangan coba-coba bikin masalah. Sumi memeluk catatan erat-erat di dadanya. Ini bukan urusan kalian, biarkan aku serahkan pada yang berhak. Salah seorang dari kelompok itu merampas dengan kasar. Kau pikir kau siapa, perempuan? Kalau terus ribut kau yang hilang. Catatan itu berhasil direbut, dan Sumi terjatuh di tanah menangis putus asa. Pemuda-pemuda yang bersamanya mencoba melawan, tapi jumlah mereka kalah. Akhirnya mereka hanya bisa menarik Sumi menjauh agar tidak semakin parah. Di malam itu suasana desa semakin panas. Bisik-bisik menyebar. Ada yang melihat keributan itu, ada yang sengaja menutup mata. Keesokan paginya, konflik pecah di balai desa. Warga berkumpul, saling tuduh, saling berteriak. Dan ada yang menuding pihak lurah sengaja menutup-nutupi. Ada pula yang menuduh Sumi membuat masalah. Kalau bukan dia yang memprovokasi, dusun ini masih tenang, teriak seorang ibu. Pemuda yang membela Sumi menimpali. Justru karena kalian diam, arwah Ratmi marah. Jangan salahkan Sumi. Dia hanya cari kebenaran.
Suasana hampir berujung bentrok fisik. Warga terbelah dua, sebagian mendukung Sumi, sebagian lagi membela lurah. Teriakan dan makian memenuhi balai desa. Pak Lurah muncul dengan wajah murka. "Diam semua. Kalau kalian terus gaduh, aku usir kalian dari dusun ini." Namun ucapannya tidak lagi membuat semua tunduk. Beberapa pemuda bersuara lantang. "Kami tidak takut. Selama ini kau hanya melindungi orang-orang dekatmu. Kami tahu apa yang terjadi pada Ratmi." Pertengkaran tidak juga mereda. Sumi hanya bisa berdiri di pojok, tubuhnya lemas, hatinya remuk. Ia melihat warga saling serang dengan kata-kata. Merasa bersalah karena catatan yang ia temukan justru memperuncing perpecahan. Namun di balik rasa bersalah, ada sedikit lega karena kebenaran mulai terlihat. Malamnya, kabar mengejutkan kembali datang. 3 lelaki yang namanya tertulis jelas di catatan Ratmi jatuh sakit bersamaan. Tubuh mereka panas tinggi, wajah mereka pucat dan mulut mereka mengigau. Keluarga panik, memanggil dukun dan tabib tapi tidak ada yang bisa menolong. Warga yang mendengar kabar itu semakin yakin bahwa kutukan arwah Ratmi nyata. Ini balasan. Dia tidak akan diam sebelum semuanya terungkap, bisik seorang nenek tua. Tapi kalau benar kutukan, bagaimana kita bisa selamat? Apa kita harus terus hidup dengan ketakutan ini? Sahut seorang bapak dengan wajah tegang. Bisik-bisik itu menyebar ke seluruh dusun. Malam itu hampir semua rumah menyalakan lampu terang, pintu dikunci rapat, dan warga terjaga sampai larut. Tidak ada yang berani keluar. Dusun Jambon benar-benar kacau. Sumi berbaring di kamarnya dengan perasaan hancur. Ia menutup wajah dengan bantal. Air matanya jatuh deras. Ia merasa semua semakin berat. Catatan Ratmi yang sempat ia temukan kini sudah dirampas, tapi isinya terlanjur diketahui. Warga terbelah. Kutukan semakin dipercaya dan dirinya semakin terpojok. Ia bergumam lirih. "Ratmi, apa aku sudah melakukan hal yang benar? Atau justru aku membuat semuanya makin kacau?" Malam itu terasa panjang. Suara angin, bunyi bambu, dan tangisan samar dari sungai kembali terdengar. Sumi memejamkan mata, hatinya bergetar. Ia tahu, rahasia yang selama ini ditutupi mulai terbuka sedikit demi sedikit. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Catatan Ratmi sudah dirampas, warga saling tuduh, dan dirinya semakin terpojok. Air matanya jatuh tanpa henti, tubuhnya lemas seolah dunia menutup semua jalan. Namun di luar rumahnya, dusun sudah tidak lagi sama. Malam itu teror mencapai puncaknya. Sekitar tengah malam, jeritan panjang terdengar dari arah sungai. Jeritan itu berbeda dari sebelumnya. Suaranya jelas, keras, dan membuat semua orang terbangun. Pintu rumah terbuka. Warga berlarian keluar dengan wajah panik. Dari sungai. "Cepat lihat," teriak seorang pemuda. Obor dan senter dinyalakan. Langkah kaki berdesakan menuju tepi sungai. Sesampainya di sana, mereka menemukan pemandangan yang membuat napas tercekat. Salah satu lelaki yang dulu sering digunjingkan punya urusan dengan Ratmi tergeletak di tepi air. Tubuhnya penuh lebam, sama persis dengan tubuh Ratmi ketika ditemukan dulu. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, wajahnya pucat membiru. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. "Ya Allah, ini sama persis," bisik seorang ibu dengan suara bergetar. Seorang bapa mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. Dia mati, persis seperti Ratmi. Saat itu juga, dari kejauhan, bayangan perempuan muncul di atas aliran sungai. Rambut panjangnya basah, wajahnya samar, pakaiannya robek. Namun semua orang tahu siapa dia. Arwah Ratmi berdiri di sana, menatap ke arah kerumunan dengan tatapan tajam. "Ratmi," suara seorang remaja keluar lirih. Lalu ia jatuh terduduk karena kakinya lemas. Arwah itu tidak berbicara, hanya berdiri kaku dengan sorot mata yang menembus. Warga saling berdesakan mundur. Sebagian berteriak histeris, sebagian lain hanya menangis ketakutan. Tidak ada lagi yang bisa menyangkal. Sosok itu nyata terlihat oleh banyak orang. Pak Lurah yang datang belakangan langsung terdiam. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Beberapa langkah kemudian tubuhnya goyah dan jatuh. Warga berlari menolong, namun tubuhnya kaku, tidak bisa digerakkan. Pak Lurah sakit keras, badannya kaku semua. Teriak seorang pemuda, malam itu dusun geger. Jeritan, tangisan, dan doa bercampur jadi satu. Tidak ada yang berani mendekati mayat lelaki yang lebam.
Tidak ada yang berani lagi menyangkal kehadiran arwah Ratmi. Semua sadar, apa yang selama ini ditutupi akhirnya menampakkan diri dengan cara yang tidak bisa dibantah. Keesokan paginya, warga berkumpul di balai desa. Suasana muram, semua wajah tertunduk. Seorang tetua akhirnya bersuara. Kita salah. Kita semua salah karena membiarkan kebohongan. Ratmi tidak mati karena terpeleset. Dia mati karena ulah manusia. Dan kita semua memilih diam. Warga terisak. Beberapa menangis keras. Ada yang hanya menggigit bibir menahan rasa bersalah. Tidak ada lagi yang berani membela lurah atau kelompoknya. Semua tahu Dusun Jambon sudah terlanjur diselimuti dosa diam. Akhirnya jenazah Ratmi dipindahkan. Pemakaman dilakukan ulang dengan doa khusus. Warga yang dulu menuduh dan menutup mulut kini ikut menggali, ikut mengangkat, dan ikut mendoakan. Tangis pecah di pemakaman, doa panjang dilantunkan, seolah semua ingin meminta maaf pada arwah yang selama ini teraniaya. Namun meski sudah dimakamkan dengan layak, teror tidak sepenuhnya berhenti. Beberapa kali sosok Ratmi tetap terlihat. Ada warga yang mengaku melihatnya berdiri di pematang sawah. Ada yang melihat bayangannya di dekat sungai. Tidak ada lagi yang berani menuduh atau menertawakan. Mereka hanya menunduk, sadar bahwa luka lama tidak bisa sembuh begitu saja. Dusun Jambon akhirnya hidup dengan bayang-bayang. Warga lebih berhati-hati, tidak lagi berani menutup mata pada ketidakadilan. Tetapi rasa takut tidak pernah benar-benar pergi. Mereka tahu, arwah yang ditolak keadilannya tidak akan pernah benar-benar diam. Sumi berdiri di depan rumahnya malam itu, menatap langit yang gelap. Hatinya penuh luka tapi juga lega. Jadi waktu kisigis plans Ratmi, tinobaikem tenang. Kami semua akhirnya mengaku. Angin berhembus pelan seakan membawa jawaban, namun tidak ada suara lain yang terdengar. Sumi hanya bisa menunduk, sadar bahwa hidup di dusun ini tidak akan pernah sama lagi. Cerita telah usai, tapi bayangan masih mengintai. Sebelum kalian pergi, jangan lupa tekan subscribe dan hidupkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah yang lebih mencekam dari malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.